Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fitra Kamil dengan NIM S1S122070 dari kelas genap Teknik Informatika Universitas Haloleo. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu pada mata kuliah Big Data, khususnya pada kelas genap. Nah, sesuai tugas yang diberikan pada mata kuliah Big Data ini. Nah, pada video ini saya akan mempraktekkan sekaligus memberikan eh, penjelasan mengenai bagaimana cara instalasi Hadoop in real cluster atau full distributed mode. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada eh, instruksi atau langkah-langkahnya. Nah, oh ya, untuk lebih jelasnya, langkah-langkah proses instalasi Hadoop ini di real cluster ini itu saya mengikuti instruksi atau langkah-langkah dari laman web medium.com, yaitu how dengan judul how to set up a Hadoop multinode cluster on Ubuntu. Oh ya, di sini untuk sistem operasi yang akan saya gunakan yaitu Ubuntu. Nah, di sini dijelaskan juga Hadoop-nya itu 3.2.1. Di sini saya akan ikuti saja. Nah, sesuai laman webnya, yang perlu kita siapkan itu Ubuntu 18 versi 04 yang telah diinstalasi pada sebuah virtual machine. Dan sesuai pada laman webnya, di sini saya telah menginstal Ubuntu-nya, Ubuntu desktop-nya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke langkah berikutnya. Baik, di sini jelaskan juga uh, kita akan menginstal dalam Hadoop Multinode Cluster ini kita perlu menginstal yang namanya Java 8, SSH, dan PDS. Nah, baik, langsung saja kita masuk step pertama itu in configuring our network, di mana di sini kita akan buka setting, kemudian network, kemudian pilih adapter 2. Nah, sebelumnya di sini masih disable. Kalau kita centang jadi enable, kemudian pilih jadi host only adapter, kemudian masih sama, kemudian advanced. Nah, di sini sebelumnya ada ini jadi allow all. Kemudian kita klik OK, kemudian kita buka pada atau kita jalankan kembali Ubuntu desktop ini. Nah, di sini setelah tampil halaman utama dari Ubuntu desktopnya, di sini saya jelas dulu. Kemudian di sini untuk mempermudah, nah saya langsung buka saja pada buka laman web medium.com ini langsung pada Ubuntu-nya langsung. Di sini cari itu medium.com how to set up Hadoop. Nah, yang ini telah saya buka sebelumnya.
supaya jelas ini saja. Oh ya, di sini langkahnya tadi step pertama sudah jalankan, lakukan itu configuring our network. Dan selanjutnya itu install SSH-nya. Di sini kita perlu pertama membuka command prompt-nya dulu atau terminalnya. Nah, pertama sesuai instruksi tadi, eh, kita perlu menginstal SSH-nya dengan cara menuliskan perintah seperti ini, sudo apt install SSH. Baik, sepertinya di sini saya telah install SSH-nya. Saya cek kembali dulu. Oh ya, di sini telah saya install. Dan juga untuk step berikutnya itu install PDSA-nya. Untuk perintahnya hampir sama, sepertinya saya juga sudah install. Nah, sudah. Baik, langsung saya masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita akan membuka nano base RC-nya ini. Itu dengan menuliskan perintah nano titik bas RC. Oh ya, di sini langsung tampil beberapa. Nah, di sini di instruksinya di sini kita diperintahkan pada bagian akhir dari file itu untuk menuliskan following line atau baris berikut, yaitu export PDSA RCMD type sisa. Sini baik, maksud saya kita masuk. Sini kita import salah, sorry, export PDSA RCMD type sama dengan SSH. Kemudian kita exit, kemudian kita di sini untuk menyimpan hasil modifikasi tadi kita klik yes dan enter. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi SSH-nya. Pertama itu kita perlu membuat sebuah kunci baru dengan perintah sebagai berikut, yaitu SSH keygen kemudian mint rsa min p kemudian kurung kurawal kosong, kemudian kita klik enter. Nah, untuk di sini tuh kita biarkan saja kosong, kita enter saja. Nah, kalau di sini berarti telah selesai. Selanjutnya tahap berikutnya itu kita akan copy public key untuk authorized key-nya. Dengan perintah itu kita mengetikkan cat bisa kasih kata kelihatan. Nah, cat kemudian SSH kemudian ID underscore RSA pub kemudian ini angel apa ini bracket kemudian ini garing dot ssh kemudian garing lagi authorized key, kemudian klik enter. Nah,
Selesai, kemudian masuk ke step 7-nya, yaitu kita akan memverifikasi konfigurasi SSH-nya dengan mengkoneksikannya pada localhost, yaitu dengan ketikkan perintah SSH localhost. Nah, di sini uh, konfirmasi ya, kemudian ketik yes. Artinya ini telah berhasil. Kemudian di sini kita, nah sesuai penjelasan di atas, kita perlu menginstal juga yang namanya Java JDK-nya. Itu dengan menjalankan perintah di sini sudo apt install openjdk 8 jdk. Ini masukkan password, tunggu beberapa saat, dan klik konfirmasi. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat untuk proses instalasi Java JDK-nya. Nah, mungkin tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama, nanti saya akan skip saja videonya. Oh ya, singkat. Kemudian di sini nanti nah, ini tandanya proses instalasi Java-nya telah selesai. Untuk memastikan bahwa Java-nya telah terinstall, kita bisa mengecek di sini, yaitu Java version. Nah, di sini tertera yaitu OpenJDK version 1.8. Berarti instalasi Java-nya berhasil. Selanjutnya itu mendownload Hadoop dengan mengikuti perintah ini. Nah, sebetulnya tidak harus mengikuti komen yang di atas. Kita yang terpenting itu ini sudo widget p, kemudian ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan link di mana letak kita akan mendownload Hadoop-nya. Itu di sini. Saya telah coba buka, yaitu letaknya ada di sini. Nah, untuk tahu linknya bisa dilihat pada ini, kemudian copy link. Nah, bisa dilihat kalau linknya itu yang ada yang di ini. Kita ikuti saja, yaitu https kemudian https archive apache.org, kemudian garis miring dist hadoop command kemudian apa lagi nih, Hadoop 3.2.1, kemudian Hadoop lagi 3.2.1 tar gz. Apa sudah benar? Oh ya, sudah benar. Kemudian kita enter. Di sini mungkin sedikit lama itu untuk proses instalasi Hadoop-nya. Sini saya menggunakan versi 3.2.1. Saya ikuti saja instruksi dari laman web ini. Di sini untuk totalnya itu sekitar 343 MB. Supaya tidak terlalu memakan banyak waktu, mungkin untuk video instalasi Hadoop-nya ini bagian ininya saya akan skip saja. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini proses download Hadoop-nya di terminal ini telah
berhasil. Nah, kita masuk ke step atau tahapan berikutnya, yaitu kita akan unzip eh, Hadoop-nya. Tadi kan ini masih berbentuk zip ya, masih file zip. Nah, maka di sini kita akan unzip yaitu dengan tar execf Hadoop, kemudian nama filenya tadi yaitu 3.2.1 titik tar titik gz. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini berarti telah selesai. Nah, kemudian kita masuk pada tahap, oh ya, untuk mempermudah di sini kita akan mengubah folder Hadoop 3.1 ini namanya folder Hadoop 3.21 menjadi Hadoop. Itu dengan masukkan perintah mv, kemudian folder yang ingin diubah yaitu 2.1, kemudian spasi. Nah, setelah spasinya ini nama yang akan diganti setelahnya. Dan kita enter, nah selesai. Kemudian kita masuk ke step berikutnya, yaitu membuka environment dari Hadoop-nya itu dengan dalam Nano. Nah, di sini dalam Nano Editor kita akan mengedit Java Home-nya, yaitu dengan cara memasukkan perintah nano, kemudian ini, dan garing Hadoop etc Hadoop, dan Hadoop lagi Hadoop nv sh. Nah, di sini kita masuk ke foldernya, folder Hadoop nvsh ini. Nah, kemudian di sini kita akan meng-paste pada Java Home-nya ini, yaitu berupa ekspor Java Home dan seterusnya yang ada di sini. Kita akan, bukan paling bawah sih, kita cari saja yang komentarnya bersama yang ini. Kita cari, nah yang ini saja. Kita hapus komentarnya, kemudian masukkan ekspor dan Java Home, USR, kemudian lupa, tidak bisa pakai mouse. Kalau lib, terus di sini hapus saja. Mana tuh? Kita ikuti, kemudian JVM, kemudian habis itu kita masukkan versi Java-nya yaitu Java 8, kemudian Open JDK, kemudian AMD 64 garing. Kemudian di sini kita klik exit, kemudian save, kemudian enter. Selanjutnya kita masuk pada tahap mengubah Hadoop folder directory ke user lokal Hadoop dengan cara masukkan perintah ini, yaitu sudo mv, kemudian folder directory tadi yang mau diganti, spasi, nah masukkan ganti menjadi apa, yaitu usr garis miring lokal garis miring Hadoop, kemudian enter, kemudian masukkan password. Nah, kemudian tandanya sudah selesai yang ini. Nah, selanjutnya yaitu
kita akan membuka environment filenya itu dengan membuka sudo yang menjalankan sudo nano spasi garis miring etc, kemudian environment mungkin, kemudian enter. Nah, di sini di halaman domainnya di sini kita akan menambahkan eh, kita akan menambahkan pet yang baru lagi di sini di bawahnya sini. Kita ikuti yang di samping ini itu pet, kemudian kurung tanda petik USR, kemudian lokal USR lokal, kemudian sbin, kemudian titik 2 lagi, kemudian USR lokal sbin titik 2 USR, kemudian garing lagi lokal lagi, kemudian bin lagi, kemudian titik 2 lagi, kemudian garing USR lagi, dan seterusnya. Ikuti saja yang di atas ini. Titik 2 lagi, panjang juga nih, USR, kemudian garing lokal, kemudian garing sado, kemudian garing sbin, tanda petik siapa com sama dengan tanda petik lagi garing USR garing lib garing JVM garing, kemudian masukkan Java 8 Open JDK, kemudian AMD 64, kemudian garing JRE, tanda petik. Sekiranya seperti ini, dan klik enter, tidak perlu enter sih. Lebih tepatnya kita keluar baru save hasil modifikasi, kemudian enter. Nah, selanjutnya itu kita akan menambahkan sebuah user yang dipanggil dengan Hadoop user. Jadi di sini di konfigurasinya kita akan mengetikkan sudo coba saya atur sedikit supaya enak. Itu mana tadi? Sudo add user, kemudian Hadoop user.
Nah, di sini mana ya? Mau pakai password bisa. Nah, di sini saya tidak kasih password atau harus ya? Oh, harus ya. Di sini bebas saja. Kemudian, nah di sini boleh kosong. Kemudian Y. Nah, selesai konfigurasinya gitu saja. Kemudian eh, masuk lagi yang ini. Kita akan mengetikkan perintah yaitu sudo usermod dan min ag adobe user kemudian adobe ag adobe user lagi. Nah, ini satu-satu ya. Oh ya, adobe user kemudian klik enter. Nah, selanjutnya perintah yang di bawah yaitu sudo chmod adobe user kemudian titik dua root kemudian min r kemudian min r kemudian usr harus ini usr lokal adobe usr garing lokal garing adobe garing kemudian enter. Nah, selanjutnya perintah yang di bawah lagi yaitu sudo chmod g plus rwx min r kemudian spasi garing usr kemudian lokal kemudian kayaknya di sini Hadoop deh, Hadoop kemudian garing saja kemudian enter. Selanjutnya perintah terakhir yaitu sudo spasi add user adobe user kemudian sudo. Nah, done berarti sudah selesai ini. Kemudian langkah ketujuh itu kita akan mengecek atau memverifikasi IP address dari mesin ini itu dengan memasukkan perintah IP adder. Kemudian kita akan cek yang mana ya? Nah, yang ini perlu diingat untuk IP addressnya yang ini. Oh ya, perlu diingat untuk masing-masing hasilnya nanti itu IP address itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, di sini supaya diingat di sini saya akan buat di mana ya? Supaya diingat ininya. Apakah ada note di sini? Nah, nggak usah ya, nggak usah. Bisa lihat saja di sini 192.168.56.101. Nah, ini nanti yang akan menjadi IP address dari masternya. IP address dari masternya nanti. Selanjutnya nanti itu saya akan membuat lagi slave 1 dan slave 2-nya. Itu di sini pada bagian akhir ini tambah satu saja. Jadi dari sini 101 jadi 102, 103 seperti itu. Langsung saya masuk ke tahap ininya,
hostnya yaitu sudo nano garing etc garing host dan enter. Di sini kita tambahkan 192. Duh, saya lupa tadi. 168.56.101. 168.56.101. 168.56.101. Selanjutnya apa tadi? Selanjutnya yaitu, oh enggak, salah. Sini. Saya buka kembali. Nah, di sini kita eh, tambahkan di sini kalau IP address ini akan menjadi Hadoop masternya, kemudian 192.168, kemudian 56, 101 plus 1 jadi 102. Nah, ini akan menjadi IP address dari Hadoop slash satunya. Kemudian enter lagi yaitu 192.168.5, 56 titik 100. Oh ya, slave 1 dan slave 3 nya IP address-nya nggak boleh sama. Sini plus 1 jadi 103. Hadoop Hadoop berapa ini? Slave kedua. Kemudian kita exit, kita save, enter. Nah, oke. Nah, di sini telah konfigurasi untuk hostnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat slave-nya. Itu pertama itu kita akan shutdown virtual machine yang kita buka ini, yaitu virtual machine masternya. Kemudian kita akan clone dan memberi nama itu slave 1 dan slave 1, slave 2. Bebas sebenarnya. Di sini saya kasih nama saja slave 1 dan slave 2. Kemudian generate new MAC address for all network adapter option is bisa. Seperti itu kira-kira. Di sini lebih kan. Nah, ada sepertinya. Kita tutup, kemudian power the machine, of the machine. Kemudian kita buka kembali ini virtual box-nya. Kemudian yang ini yang jadi masternya tadi kita klik ini clone. Kemudian kita buat beri nama di sini menjadi slave 1. Slave 1, kemudian generate new MAC address. Kemudian next, kemudian sudah cocok ya. Oh ya, sudah, kemudian finish. Kita tunggu beberapa saat untuk tab clone atau copy mesin dari si masternya ini. Oke, untuk slave 1 sudah, kemudian kita clone lagi. Dan kita beri nama di sini slave 2. Di sini perlu di nanti next finish. Tunggu beberapa saat.
Ya, selesai. Kemudian kita buka kembali master VM-nya, dan juga di sini kita kan perlu juga membuka slave 1 dan slave 2-nya tadi. Sini kita jalankan. Dan juga slave 2-nya kita jalankan. Nah, untuk di masternya sini kita lanjut ke tahap yang tadi. Kita buka terminal. Kemudian di sini perkecil. Ini juga kita sampai mana tadi? Nah, di sini ada master VM-nya. Nah, kita akan membuka hostname-nya, yaitu dengan memasukkan perintah sudo nano dan etc. Foldernya di mana? Hostname tentunya. Kemudian klik enter, kemudian masukkan password, enter. Nah, di sini kita akan memasukkan hostname-nya sesuai dengan eh, yang kita konfigurasikan tadi di bagian hostnya, yaitu untuk di sini untuk yang masternya itu saya tulis tadi ada master, kemudian kita exit, save, enter. Nah, begitu pula dengan slave-nya. Jadi di sini kenapa kita perlu buka slave-nya? Kita jalankan juga terminal di sini. Terus apa tadi? Sudo nano etc hostname. Terus apa tadi? Host. Saya lupa. Hostname biasa saja. Hostname. Kemudian masukkan passwordnya. Dan di sini kita ganti menjadi yang kita menjadi slave 1 sesuai konfigurasinya tadi. Kemudian klik X, kemudian ya, enter. Kemudian sesuaikan. Nah, begitu seterusnya juga pada slave 2-nya. Aduh, bisa dibuka lagi. Kita tunggu beberapa saat, kita bisa konfigurasi slave 2-nya. Kita buka terminal, kita jalankan perintah sudo nano etc hostname, kemudian masukkan passwordnya, kemudian di sini kita atur saja begini, kita sesuai dengan penamaan yang tadi. Nah, di sini karena ini slave 2 ya berarti ini slave 2.
Kita keluar, save, enter. Kemudian masuk kembali ke halaman masternya. Kemudian, nah kita kan mengreboot ulang semuanya dengan memasukkan sudo reboot. Sudah reboot. Ini juga sudo reboot. Kemudian ini juga sudo reboot. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini telah di reboot, kemudian kita ke kembali terminalnya. Kemudian kita akan konfigurasi SSH-nya lagi pada Hadoop Master dengan masukkan perintah su hadoop user. Su admin Hadoop user. Masukkan password. Selanjutnya itu dengan mengakses SSH keygen minte RSA. Kemudian ini spasi, juga spasi, kasih spasi saja sampai di sini. Kemudian kita akan mengcopy SSH key-nya tuh untuk semua usernya. Itu dengan di sini kita masukkan pertama SSH copy ID Hadoop user, kemudian add sesuai penamaannya. Yang pertama itu Hadoop start, kemudian enter. Tunggu beberapa saat, kemudian klik yes, kemudian masukkan passwordnya. Nah sudah. Kemudian selanjutnya itu Hadoop slave satunya, Hadoop slave 1, kemudian ya, ketik yes, masukkan password. Tunggu beberapa saat. Nah di sini sudah. Kemudian yang berikutnya itu si slave 2-nya lagi. Seperti biasa kita yes, kemudian masukkan password. Nah selesai. Nah, kemudian masih pada Hadoop Masternya kita akan membuka core site XML-nya. Itu dengan mematikan di sini sudo nano, kemudian akses foldernya di mana, yaitu US. USR lokal Hadoop, kemudian etc lagi, kemudian Hadoop lagi, kemudian core minsite.xml, dan masukkan passwordnya. Di sini kita masuk pada halaman konfigurasinya. Nah di sini kita akan menambahkan konfigurasi sebagai berikut. Kita akan letakkan di mana ya? Oh ya, ikut ini saja. Configuration
kemudian properti, kemudian spasi, name, fs, titik default, fs, kemudian tutup tag name-nya, kemudian kita buat tag value ad fs titik 2 garing-garing Hadoop master 9000, kemudian kita tutup tag value-nya, dan juga kita akan tutup tag propertinya. Oke, kemudian kita keluar, kemudian kita save tentunya. Nah, selanjutnya masih di Adobe Master, kita akan membuka file HDFS site, itulah site XML-nya lagi. Kemudian dengan cara kita mematikan Adobe PC untuk HDFS site XML. Nah, di sini kita akan konfigurasi juga, itu dengan menambahkan seperti ini. Kita cari dulu di mana laman konfigurasinya. Nah, di sini kita masukkan ini. Kayaknya saya tulis ini dulu, buat tag-tagnya dulu supaya tidak kelupaan nanti. Properti, habis properti langsung saja deh, name, dfs, kemudian name node, kemudian name, kemudian dir, kemudian kita tutup tag name-nya tadi, kemudian kita masukkan di sini value. Jadi kita buat tag value, yaitu USR lokal, kemudian Hadoop, kemudian data, kemudian data node. Kita tutup tag value-nya. Properti sudah ya tadi yang pertama. Nah, di properti ini ternyata ada dua properti. Jadi kita buat lagi properti dan tag name, kemudian DFS replication, kemudian tag name, kemudian value-nya yaitu 2, tutup value, kemudian kita tutup tag property, kemudian kita keluar dan save. Oke, sekarang kita konfigurasi worker filenya, itu dengan memasukkan sudo nano usr lokal Hadoop, kemudian etc, kemudian Hadoop lagi, kemudian terakhir itu workers.
Dimana yang localhostnya ini kita hapus saja, kemudian kita masukkan, kita masukkan ini, nama dari slave-nya. Cuman kita perlu ingat host file-nya tadi. Ya kalau saya ikuti saja dengan nama mereknya menjadi sama saja di sini, yaitu Hadoop slave 1 dan juga Hadoop slave 2. Kemudian exit, kita save, ya enter. Selanjutnya kita akan mengcopy Hadoop master konfigurasinya ke slave dengan cara yaitu mengetikkan ini scp lokal Hadoop etc lokal Hadoop etc lokal Hadoop etc Hadoop etc USR lokal Hadoop etc Hadoop, kemudian bintang bintang. Terus sampai sini bintang spasi Hadoop, kemudian min, masukkan hostname-nya tadi slave 1, kemudian titik 2, garing USR, garing lokal, garing Hadoop, garing etc, garing Hadoop, garing enter, tunggu beberapa saat, done. Kemudian hal yang sama dilakukan di atas, yaitu tinggal di sini ganti saja menjadi slave 2, enter, done. Selanjutnya kita untuk format ADFS file sistemnya dengan menjalankan yaitu search garing etc, kemudian environment-nya dan juga ADFS name not format. Oke, selanjutnya itu start min dfs.f. Nah,
Sepertinya ada yang salah ya. Baik, setelah ternyata beberapa kali otak-atik dan oh ya sebelumnya saya mengulang kembali untuk proses setup instalasi Hadoop-nya dengan multi-cluster. Ternyata di sini untuk permasalahan yang sebelumnya yaitu ketika kita akan mulai start DFS SH, kemudian muncul command not found. Ternyata setelah saya cek per cek di beberapa web, itu kita bisa melakukan terlebih dahulu dengan membuka pet $pet USR local Hadoop SBIN dan BSRC. Nah, maka dia itu akan muncul, dia akan memulai atau starting name node-nya. Bukan tetapi di sini itu muncul yang namanya RCMD socket itu permission denied, ditolak lah. Nah, untuk mengatasi masalah itu teman-teman bisa dengan mengetikkan di sini yaitu pdsh min key min w localhost. Selanjutnya itu dengan dengan mengetikkan yaitu salah dulu sedikit, yaitu ekspor pdsh underscore rcmd underscore type yang ini, kemudian sama dengan ssh, kemudian buka kembali petnya seperti yang di atas itu pet sama dengan $pet titik 2 USR lokal Hadoop SBIN BSRC, maka uh, name node-nya ini akan dimulai. Starting name node-nya. Nah, kemudian kalau saya cek ke tahap selanjutnya itu dengan membuka misalnya. Nah, untuk mengecek apakah work atau berhasil, nah kita bisa melakukan atau menuliskan command yaitu JPS yang dimana ini akan memberitahukan research apa yang telah diinisialisasi. Itu bisa dilihat di sini ada 3964 JPS, 3812 secondary name node, dan 3542 name node. Oke, untuk lebih jelasnya itu, nah kita bisa juga mengeceknya pada eh, slave-nya. Slave-nya kita buka, kemudian masuk ke terminal untuk kemudian kita ketikkan, kita masukkan JPS. Di sini ada 90 JPS. Baik, ternyata masalahnya tadi di sini ketika saya mengetikkan JPS itu masih ini saja, itu karena ternyata saya masih login di Hadoop masternya, bukan di Hadoop usernya. Maka di sini saya dengan melakukan perintah su min Hadoop user, di sini kita telah login di Hadoop user, kemudian kalau kita ketik JPS, maka kita sudah mendapatkan di sini tertera di JPS dan data node. Begitu untuk slave 1. Nah, itu pun dengan slave 2 saya sudah coba tadi. Di sini saya langsung login saja karena tadi itu yang pertama salah login satu, di sini sudah tepat ada user. Dan kalau kita ketik JPS, nah di sini tertera data node-nya. Oke, nah untuk Hadoop masternya di sini jelas kalau kita ketik JPS, di sini JPS, name node, dan secondary name node-nya. Oke, baik, langsung kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu dengan untuk lebih lengkapnya di sini kita bisa lihat apakah ini work atau bekerja atau tidak itu dengan membuka browser dengan link seperti ini. Kita buka browser, enter,
Aduh, apa tadi? Aduh Master 9870. Nah, maka akan tampil laman yang seperti ini, ya, yang kira-kira yang seperti ini, dan bisa dilihat di sini terdapat live note-nya itu ada dua. Kemudian kita masuk tahap berikutnya. Eh, saya coba besar. Oh ya, netting service 2 kira jelas. Oke, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita konfigurasi IR-nya lagi. Itu eh, dengan kita akan konfigurasi IR-nya dengan menjalankan command seperti ini. Baik, sini saya akan copy, copy, copy paste saja, sudah cepat. Oke, sudah. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini. Terus yang ketiga, kita paste di sini. Terus yang keempat, kita paste di sini. Terus kelima, kita paste lagi. Serta yang terakhir, kita paste di sini. Oke. Nah, selanjutnya sesuai instruksi itu di kedua slide kita akan buka yarn sign XML-nya. Jadi kita akan buka ini. Pertama di slide 1 dulu. Sesuai perintah itu kita sudo nano apa tadi? Hadap etc hadap yarn sign XML. Oke. Sudo nano usr lokal hadap etc hadap terus apa tadi? Yarn site XML. Yarn site .xml. Kita masukkan password. Nah, kita telah masuk pada halaman konfigurasi dari yarn XML untuk salah satunya. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk permudah saya buka di sini saja. Supaya kita tinggal copy paste. Oh, sudah terhubung rupanya. Kita buka di mana tadi? Nah, ini kita copy, terus kita akan taruh di bagian konfigurasinya. Ini kita hapus dulu. Kemudian yang kita copy tadi kita paste. Kita paste, kemudian kita keluar dan jangan lupa untuk share. Nah, begitu pula dengan slide 2-nya. Slide 2-nya kita buka. Kita buka Firefox dulu. Kemudian kita buka Medium Hadoop 321 multi cluster. Ini bukan juga yang ini. Cluster Ubuntu 18.
ini, kita scroll ke bawah. Nah, ini sekarang tadi kan saya setting di slave 1. Sekarang yang slave 2-nya. Kita masuk dulu ke direktorinya, kemudian masukkan password seperti biasa. Kemudian kita copy konfigurasinya. Kita copy eh, kita paste, kita keluar, save. Oke. Terus di berikutnya itu ini untuk sebuah. Oke. Nah, kemudian kita kembali pada masternya, di Hadoop masternya, di mana kita akan meng-start yarn sh. Kita copy, kemudian paste. Kita tunggu beberapa saat. Starting Research Manager, Starting Node Manager. Kemudian nah sekarang kita bisa buka Hadoop Master 8088-nya. Kita buka saja di sini. Kemana sih? Oh ya. Saya ulangi, kita copy ini, kita buka di sini. Nah, bisa dilihat kita sudah masuk di halaman Hadoop Master, halaman Hadoop Master clusternya. Nah, bisa dilihat di sini di tabelnya terdapat active node itu berjumlah 2, yang artinya kedua node yang kita buat tadi, yaitu slave 1 dan slave 2 telah aktif. Oke, selanjutnya kita ya. Oke, ternyata tidak ada lagi step berikutnya ya. Bisa dilihat di sini the clusternya ini menunjukkan 2 node yang aktif. Node yang aktifnya itu ya slave 1 dan slave 2-nya tadi. Yang artinya cara name node-nya yang ini Hadoop masternya, dan juga slave 1 dan slave 2-nya sebagai data node telah berhasil kita hubungkan. Nah, sekian video dari saya mengenai sekian video praktik saya, sekaligus penjelasan video yang disertai penjelasannya mengenai materi instalasi Hadoop in Real Cluster Full Distributed Mode. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.